Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Para hadirin saudara Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan sama-sama membahas apa saja adab-adab yang kudu ditunaikan saat kita memiliki rumah dan ingin kita jual atau kita miliki rumah dan ingin kita sewakan. Sebelum kita membahas tentang kriteria tersebut, sebagai mukadimah, biasanya dapur ya yang biasa digunakan untuk menentukan adab ini adalah yang pertama ketentuan syariat, yang kedua adalah ketentuan tuntunan adab, yang ketiga tidak ada transaksi yang terlarang. Yang terlarang itu biasanya ada 10: riba, gharar, judi, suap, rekayasa dalam suplai, rekayasa dalam demand, tu'idwan, jual beli inat, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Nah, dari 4 komponen ini biasanya dipakai alat untuk mengukur ini boleh, ini tidak boleh. Kita mulai dengan yang pertama adalah kriteria penjual atau pihak yang menyewakan aset. Yang pertama dalam bahasa hukum adalah cakap hukum. Cakap hukum itu bahasa undang-undang. Kalau dalam bahasa fikih kita adalah balik, akil, mumayyiz, rasyid. Balik, berakal dulu ya. Berakal, balik, berakal, balik, mumayyiz, rasyid. Jadi mumayyiz berarti mereka yang sudah usia bisa tahu. Ini kalau ini kita rugi banget nih. Ini nggak balik modal banget. Ini bahasanya menguntungkan dan baru udah paham lah. Usia SMP gitu. Rasyid itu orang yang dewasa. Jadi mablaghur rusyd ya, sebagaimana dalam surat Ibrahim. Yang kedua, ia adalah pemilik atau pihak yang diberikan kuasa. Jadi ia adalah pemilik rumah atau pemilik rumah memberikan kuasa kepada seseorang. Jadi kalau mau nyewa rumah saya tuh kepada si fulan tetangga saya cukup gitu. Jadi kalau memang nunjuk tetangganya harus ada kuasa, baik lisan ataupun tulisan. Tolong kalau mau transaksi sama tetangga saya aja, harus ada ungkapan kuasa, baik tertulis ataupun lisan, bahwa tetangganya itu adalah pihak yang merepresentasikan hak-hak dan kewajiban si pemiliknya secara utuh. Nah, kemudian yang kedua, kriteria pembeli atau penyewa. Yang pertama adalah muslim ya. Jadi walaupun dalam fikih kita kenal boleh bertransaksi dengan non-muslim, Rasulullah juga membeli makanan dari non-muslim, menggadaikan baju besinya, tetapi pada saat ada di satu komunitas, di satu negara, di satu lembaga, satu entitas, ada ada dua hal. Ada syarat bahwa si pembeli perumahan itu guru muslim, atau ada tradisi tak tertulis bahwa si pembeli itu guru muslim, maka uruf atau syarat tersebut itu menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama jadi muslim ya. Jadi kalau kita memiliki rumah atau ingin menyewakan, maka kita juga lihat-lihat tuh. Jadi memilih pembeli atau penyewa yang muslim. Nah, karena udah kita padukan tadi fikih dan adab. Karena sebagaimana hadis Rasulullah, la tusahib illa musliman wa la yaqul ta'amaka illa taqi. Jadi jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang muslim, berharap keringatmu hanya dinikmati oleh orang-orang soleh dan baik. Baik itu. Nah, yang kedua, ini kriteria pembelian. Berkomitmen untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah
dia bersedia memenuhi ketentuan sewa rumah. Kan biasanya kalau nyewa rumah ada ketentuannya. Tolong kalau yang rusak-rusak kecil tanggung jawab penyewa. Kalau yang gede-gede tanggung jawab pemilik. Jadi dia sendiri mau tuh taken gitu. Nah yang kedua, dia sendiri bisa memenuhi aturan yang berlaku di komplek perumahan. Perumahan ini, jadi tanggung jawab si penjual juga untuk menyampaikan, Bapak, dia seorang Muslim, di kompleks saya ini punya aturan begini-begini. Apakah Bapak siap apa tidak? Kalau siap, lanjut kita ke sewa. Gitu. Jadi itu bagian yang harus disampaikan oleh pemilik rumah atau pihak yang ingin menyewakan rumah. Nah, kemudian terkait dengan kriteria rumah atau manfaat. Jadi kalau rumah berarti jual beli, kalau manfaat berarti sewa ya, manfaat mendiami. Yang pertama adalah berarti si penjual rokobah, rumah atau manfaat itu memiliki secara sempurna, baik secara syariah ataupun legal. Bukan dalam status sedang digadaikan, atau statusnya piutang, atau ada sangkut paut hak orang lain terhadap rumah tersebut. Jadi dia dimiliki secara sempurna. Jadi kalau rumahnya sedang dalam status kolateral, berarti ada sangkut paut orang tuh, berarti nggak bisa dijual atau nggak bisa digadaikan. Atau ia sedang dalam status piutang. Nah, di orang lain, jadi ada rumah di mana gitu, terus statusnya orang sedang ngutang ke kita sama nyicil, berarti loh aset itu tidak dalam kepemilikan secara sempurna, bukan milkiah tambah, karena ada hak orang lain, jadi nggak bisa dijual, nggak bisa disewakan. Nanti kita bahas ciri-ciri milkiah. Dulu sempat kita bahas tentang zakat bahwa salah satu kriteria aset wajib zakat adalah dimiliki. Kalau nggak dimiliki nggak wajib zakat, gitu. Nggak wajib zakat. Nah, oleh karena itu dalam sewa, seseorang yang sedang menyewa rumah, dia tidak bisa menyewakan kepada pihak lain. Jadi ada orang punya rumah B11, saya penyewanya. Saya nggak bisa sebagai penyewa menyewakan rumah tersebut ke orang lain, kecuali atas izin si pemilik rumah, karena perjanjian saya dengan pemilik rumah adalah saya lah penyewanya. Jadi jika saya ternyata tanpa sepengetahuan pemilik rumah menjadikan aset itu sebagai komoditi, disewakan ulang, berarti terlawan prestasi. Dikategorikan mukhalafah, kecuali pemilik rumah bilang udah terserah, mau bapak ibu yang nempati, mau orang lain, nah, kecuali ada lisan atau tertulis. Nah, khusus untuk bab sewa, biasanya pada umumnya ini memang perlu diterjemahkan dalam klausul. Jadi penyewa tidak menanggung risiko kecuali karena lalai atau prestasi. Jadi biasanya diatur tanggung jawab penyewa itu apa saja. Andaikan sewa ya, bukan jual. Tanggung jawab pemilik rumah termasuk kerusakan rumah. Jadi mana saja kerusakan rumah yang menjadi tanggung jawab si penyewa, mana kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemilik. Umumnya kalau dalam aturan kita, diregulasi juga, yang kecil-kecil tanggung jawab penyewa, yang gede-gede tanggung jawab pemilik rumah. Tapi itu perlu didetailkan, itu perlu didetailkan. Didetailkan itu domainnya pemilik rumah dan penyewa. Nah, berapa yang harus disepakati kalau memang penyewaan, berarti harga sewa berapa, masa sewa berapa lama. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jadi kenapa tadi memiliki menjadi syarat, karena jangan sampai kita menjual sesuatu sementara objeknya itu tidak bisa diserah terimakan karena tidak dimiliki secara sempurna. Nah, kemudian yang keempat adalah kriteria biaya sewa atau harga. Jadi yang pertama adalah berapa harga sewa, berapa biaya. Sebenarnya itu domain kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Biasanya adabnya adalah ada benchmark. Jadi kira-kira kalau untuk ukuran tipe blok D
blok C, blok B, blok A, blok F, kira-kira ukuran kelurahan tubuh untuk spek ini berapa? Kira-kira ada benchmarknya lah. Jadi pertama itu memang domain mau berapapun silahkan. Mau jual rumah juga itu benar-benar domain pemilik. Nah, yang tambahan ada adabnya adalah biasanya ada benchmark supaya tanda kutip kita tidak mengganggu sesama penjual rumah, tidak mengganggu sesama pebisnis jualan gitu. Kalau harganya terlalu berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, jadi untuk biaya sewa untuk beli ini boleh boleh tunai, boleh cicil. Jadi kalau pilihannya ya cash keras, ya udah tunai ya nggak apa-apa juga. Kalau biasanya udah dicicil 3 kali ya nggak apa-apa juga. Itu memang domainnya. Jadi al muslimun ala syurutihim ila syaratan haram halalan atau halal haraman. Atau dalam hadis Rasulullah salah satu al barakah al bai'il ajal. Jadi jual beli tidak tunai. Nah itu nah cuman kalau sewa itu berarti biaya sewanya harus nominal, harus nominal. Jadi walaupun dalam fikih boleh prosentase, biasanya prosentase ini bukan konflik ini biasanya. Jadi makanya tetapin aja lah kalau sewa pokoknya kudu nominal gitu. Per bulan berapa. Nah, karena tadi harga sewa sudah disepakati, jadi boleh blended. Saya sewa boleh 1 tahun, atau boleh bulanan, atau boleh 1 tahun dipecah-pecah per periodik gitu. Nah, setelah itu dituangkan dalam perjanjian. Jadi tuangkan dalam perjanjian, ditulis, dua-duanya hadir, dibacakan, baru kemudian disepakati, baru ditandatangani. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ditulis, wal yumli lilladzi alhaq wal yattaqil rabbahu, dibacain satu-satu sampai paham. Nah, bentuknya bisa, kan judulnya adalah disepakati hak dan kewajiban. Bentuknya bisa bareng-bareng nyatet klausul atau si pemilik rumah sudah punya draft. Bapak, ini draft dari saya, Bapak ada tambahan enggak? Kalau ada nggak ada tambahan ya udah. Nah, berarti Bapak setuju. Kalau setuju, Bapak mau ada saksi atau tidak? Kalau ada, ya udah kita hadirkan saksi, kita bermaterai, kita tanda tangani. Nah, itu namanya ijab kabul. Ijab kabul. Jadi innamal bayu antarodin. Jadi kita ulangi, Bapak Ibu, mahasiswa sekalian. Yang pertama, kriteria pemilik. Yang kedua, kriteria pembeli atau penjual. Yang ketiga, kriteria rumah kita yang kita jual atau sewakan. Yang keempat, biaya sewa atau harga. Dan yang kelima, ijab kabul atau sikot ya. Demikian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah bagian dibayar oleh pihak dari pihak pengembang, tapi kemudian tidak diselesaikan, dan itu salahnya apa? Untuk kemudian ketika pihak pertama si pemiliknya kemudian akhirnya ingin menjual kepada pihak lain, dan mungkin bagaimana dengan pihak yang tidak kecil kan. Kemudian yang kedua tentang saksi, jadi seperti disebutkan juga bisa ditawarkan kemudian tanpa pakai saksi atau enggak. Jadi hal-hal apa kira-kira yang kemudian itu sebaiknya memang harus diwajibkan oleh nanti, dan hal-hal seperti apa yang kemudian boleh kita menawarkan atau melakukannya itu
dan kira-kira acuannya kalau dalam Qurannya dari mana? Yes. Jadi yang pertama tentang saksi. Memang kalau dikembalikan kepada fikih, saksi ini hukumnya sunnah, bukan mandatori. Saat ada jual beli tanpa kehadiran saksi sebenarnya sah gitu. Jadi babnya ini bab afdoliyah, keutamaan. Jadi kadang kan kita juga lupa nyatetnya biayanya berapa gitu. Kalau ada saksi kan ada yang dirujuk. Qadarullah suatu saat ada salah persepsi ini selama 2 tahun, enggak setahun setengah gitu. Jadi ada pihak ketiga yang dirujuk lah gitu. Wastashiru syahidaini min rijalikum. Jadi ambillah saksi 2 orang, fa ilam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi sebenarnya afdaliyah aja. Kemungkinan dalam bahasa bisnis mitigasi risiko aja. Sama juga dengan yang lain mungkin yang tidak ada klausul, tapi kita ungkap misalnya persetujuan istrinya. Jadi dia datang laki-laki ke kita pengen nyewa. Nah, harusnya si istri bapak setuju apa enggak? Jangan-jangan kita nggak tahu menahu, penyewa ada konflik gitu, yang satu setuju nyewa, yang satu enggak gitu. Nah itu justru tidak ada dalil, tapi bagian dari mitigasi risiko aja. Jadi kalau mau nyewa rumah kita ya dua-duanya harus setuju. Kalau yang datang salah satunya pasangannya setuju. Begitu juga kalau ada pembelian statusnya kredit dan kita ingin ada jaminan ya boleh juga. Mana sih nih jaminannya? Jaminannya misalnya boleh ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan over kredit. Jadi berarti ilustrasinya misalnya saya sedang cicil ke bank syariah. Maksudnya tenor 10 tahun. Sampai ke tahun ke-6, bisa 1 miliar uang yang masuk 500 juta. Kemudian saya ingin jual gitu ya, over kredit kan ya. Over kredit berarti sebenarnya kan saya belum dan tidak boleh menjual karena dalam perjanjian rumah itu tidak dimiliki secara sempurna. Maka kalau over kredit biasanya kita langsung datang ke si pemilik rumah menghadirkan si pembeli. Jadi kalau memang melibatkan bank syariah berarti kita bawa calon pembeli. Nanti di bank akan diatur apakah yang dijual itu porsi kepemilikannya yang 50% sehingga kita dapat cash keras sekitar nilai rumah sesuai dengan harga pasar saat ini, harga 2023 atau misalnya eh, kita dapat dana tunai setengahnya dikembalikan. Biasanya diatur pilihan-pilihan itu. Tapi biasanya yang over credit sebenarnya kita tidak diizinkan untuk menjual pada saat itu masih ada sangkut paut dengan pihak ketiga. Jadi caranya adalah berarti kita hadirkan ke bank syariah, kita hadirkan si pembeli. Begitu, teman. Berarti juga kalau yang bukan melewatkan ibaratnya tadi bersepakat antara yang akad pertama jual sama pembeli yang pembeli kan sudah sepakat. Iya betul. Jika kemudian macet misalnya si penjual mungkin kemudian lunas gitu kan, maka dia harus sepakat dulu penjual pembeli yang pertama. Betul. Untuk kemudian bisa ada transaksi akadnya. Iya begitu. Betul begitu. Jadi memang sekarang saat ini over kredit itu kalau di leasing ya hampir 30% kalau di Indonesia. Jadi yang bayar diprogesikan itu mukanya beda. Jadi over kredit itu penjualan di bawah tangan tak seizin, saking masifnya kalau di Indonesia. Gitu. Iya. Pilihan lagi gitu. Iya. Iya. Iya, iya. Sebenarnya sih
bertransaksi dengan non muslim sebenarnya nggak apa-apa juga. Rasulullah juga kan bertransaksi dengan non muslim. Cuman biasanya yang dipilih oleh Rasulullah kan non muslim. Oh ya, mundur dulu ya. Satu, memang kriteria pembeli dan penyewa itu tidak ada syarat muslim sebenarnya. Tidak ada syarat non muslim juga nggak apa-apa. Seperti kita beli ke Indomaret sebelah kan itu ownernya non muslim. Beli ke non muslim. Cuman tadi itu bicara afdoliyah dan bicara mungkin kenyamanan warga. Jadi kenyamanan warga itu adalah aturan yang berlaku di warga. Jadi kita memenuhi persyaratan itu. Nah, kasusnya misalnya warga itu butuh ada non muslim yang mau sewa. Pertama mungkin ada dua hal tadi ya. Pertama, dia dia memang penyewa yang profesional, yang amanah walaupun dia beragama non muslim tapi dia memang amanah gitu kan. Amanah kan fitrah ya, bisa di siapapun dia bisa menjadi penyewa baik, bisa menjadi pembeli yang baik gitu. Nah yang kedua sih kalau menurut saya bagusnya ini memang dikonsultasikan dengan warga ya, misalnya dengan pengurus RT. Bagusnya ya menurut saya ini ada penyewa non muslim seperti apa gitu, karena eh, mungkin tiap perumahan beda. Kalau misalnya ada si perumahan ada aturan tak tertulis, sebenarnya non muslim nggak boleh masuk. Berarti kan memang ini sudah ada kesepakatan warga ya. Jadi bagusnya sih dikonsultasikan nih kepada pengurus RT ini ada pembeli. Jadi mungkin dua hal. Jadi pembelinya kudu komitmen dengan aturan dengan pemilik rumah. Misalnya ini maaf, misalnya maaf hanya contoh ya, tidak bermaksud menjadi jelekan non muslim ya. Misalnya masuk bawa anjing, bawa gitu ya, seperti itu. Mungkin itu juga perlu bagian dari kesepakatan, misalnya miara anjing, miara apa gitu kan, itu harus mau boleh nyewa rumah saya asalkan ini komunitas muslim, jangan gitu. Setuju apa tidak? Nah yang kedua, menurut saya mungkin dikonsultasikan dengan pengurus RT supaya itu kan ada kesepakatan bahwa yang penyewa pembeli rumah itu harus menjadi ada tambahan syarat lah gitu sih. Ya. Tanya, apabila di lingkungan itu ada rumah itu misalnya kayak nggak berpulang gitu kan. Iya. Jadi rumah itu di, dibiarkan oleh pemiliknya, tapi kita juga tidak tahu pemiliknya itu misalnya di mana gitu, siapa kita nggak tahu. Tapi rumah itu dibiarkan aja. Nah ini kita masih kalau kita itu kita kan ya kalau dibiarkan kan dia akan yang apa benar apa dia kan kalau kita ada di kegiatan ini akan buat gelar apa apa gitu. Nah itu eh, boleh nggak kita itu misalnya kan kalau kita ya kan atau apa ya mungkin berbiaya. Nah ini kalau misalnya daripada ini kita sewakan aja misalnya atau kita manfaatkan, kita tanami mungkin apa gitu supaya lingkungan itu nggak kotor gitu. Dan itu itu sudah tahun tidak di modelnya tidak datang. Kira-kira itu gimana untuk atau sebaiknya dibiarkan aja atau bagaimana? Ya, betul Tan. Jadi itu kan walaupun hak kepemilikan ada si empunya ya, ia yang punya kewenangan, tetapi kalau kepemilikannya sudah mengganggu pihak lain, sebenarnya Pak Lurah, Pak RT, kecamatan itu semua berhak
berhak untuk melakukan tindakan supaya tetangganya, warganya tidak apa namanya, tidak dirugikan gitu. Entah karena gara-gara tadi jadi sarang ular. Jadi sebenarnya kan harus izin tuh masuk ke rumah, tapi karena memang sudah bertahun-tahun nggak didiami, dihubungi, ya dihubungi nggak bisa, maka sebenarnya otoritas itu berhak. Jadi yang disampaikan eh, tadi itu boleh berhak gitu. Berhaknya adalah berhak untuk hakul ijbar agar tidak merugikan pihak lain. Jadi kalau dulu itu yang dicontohkan gini, kalau di fikih klasik itu, eh, jadi misalnya eh, seorang pemilik rumah itu kan berhak membuat rumahnya itu rindang. Ini kisah dulu, kisah klasik di kitab-kitab kuning. Ya, tapi kalau pohonnya itu sampai condong sana sini, tetangga jadi nggak nyaman, jadi ini. Nah, jadi kepemilikannya juga terikat supaya walaupun dia ingin rumahnya nyaman, indah dilihat, tapi kalau pepohonannya sampai mengganggu tetangga, ya nggak boleh juga gitu. Nah, itu kepemilikan personal. Apalagi kalau tadi ya rumahnya sudah tak bertuan, dicari alamat, dicari siapa pemiliknya sudah kita lakukan. Sebenarnya kita udah berhak pada titik satu. Berarti tidak mengalih kepemilikan, sekedar bagaimana keberadaan rumah tadi tidak membahayakan pihak lain ya. Nah, yang kedua bahkan sebenarnya kalau sampai pada tahap tertentu rumah tadi tak bertuan, sebenarnya pilihannya dikembalikan statusnya kepada otoritas, kepada yang mengelola ya, pihak kelurahan, kecamatan, statusnya ya. Jadi tidak dijadikan infak juga gitu. Tapi tak bertuan, karena kalau mengelola terus-terusan mungkin berbiaya, siapa yang ini gitu. Gitu. Pengalaman mobil boleh ya. Kenapa? Iya, iya, Mobil iya, iya. Jadi kayak gitu kan sebenarnya. Jadi pertama statusnya tadi kan status kita mobil ya. Jadi statusnya kan kita kembalikan aja padahal misalnya ke pengurus RT ini treatmentnya gimana? Dibersihin berbiaya, nggak dibersihin bisa jadi sarang ular. Berarti putusannya udah ini jadi kewenangan pengurus RT untuk ngebersihin, diambil gitu. Termasuk juga eh, tadi kan bahaya dibersihin. Termasuk juga benefitnya. Benefitnya ya mungkin naruh mobil di garasi atau apa ya. Mungkin dikembalikan aja, dibuat aturan bareng gitu. Buat aturan bareng gitu. Iya, iya, iya. Iya. Kalau kalau kita ngikuti padanan dalam fikih ya, untuk rumah misalnya langsung aja tadi ya, rumah yang ada kan kita ya, satu rumah kan ya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan tadi bahkan kewenangannya ada dua, satu kita ambil, kita bongkar, kita bersihkan. Jadi tindakan ini dilakukan bukan untuk mengakuisisi, bukan mengambil alih, tapi satu, nanti kalau ada rumput-rumput, ada ular kan jadi sarang, jadi membahayakan tetangga. Ini kan keropos apa kan juga apa merugikan si pemilik. Jadi benar-benar atas suruh ala raiyah manutun bil masalah. Jadi pengurus RT ini melakukan tindakan untuk kepentingan warga, untuk kepentingan si pemilik rumah juga kira-kira dalam batas itu. Nah, baru kalau jangka panjangnya nanti terkait dengan milik siapa nih, apakah ratusan tahun mau diginiin aja, sebenarnya sih harus dapat tuh pengurus RT, kelurahan, kecamatan ambil alih. Jadi ambil alih statusnya bukan kepemilikan personal, jadi kayak jeda gitu, jeda, tinggal diputuskan sudah apa. Karena kan ini mau sampai kapan kira-kira? Ini mau sampai kapan? Jadi kalau sahabat Umar dulu istilah ada gini,
padanan ya, tidak sama persis dengan kondisi A berapa nih, B berapa? Tidak. Jadi kondisinya ada swastanisasi, ada menge-BUMN kan gitu ya. Dulu pada sahabat Umar itu, dulu namanya ada khos-khosoh, menswastanisasi beberapa lahan, yaitu kebijakan lah. Tapi lagi-lagi apa yang dia lakukan, beri tidak beri, ambil tidak ambil, memang semuanya untuk kepentingan warga lah. Iya, Zat. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Nado, memang saya luput tadi itu nyampein. Jadi bagian dari kewajiban penyewa tahu peruntukan, Zat. Itu memang wajib, Zat. Lupa. Jadi dalam perjanjian sewa bukan sekedar tahu identitas penyewa dari mana. Ini mau tempat tinggal, mau dijadikan tempat gym, mau dijadikan pelatihan satpam, mau dijadikan apa? Kudu tahu, Zat, peruntukan. Namanya muktado akad, namanya muktado akad. Jadi jangan sampai jadi dari situ, jadi pun kita tahu ini mau dijadikan tempat tinggal, tiba-tiba dijadikan untuk ini training calon security misalnya. Nah itu kan berarti one prestasi ini one prestasi. Itu saat jadi kudu tahu bukan hanya profiling penyewa, tetapi peruntukan. Kita bertanggung jawab supaya peruntukannya itu halal dan tidak menyalahi syarat-syarat, tidak menyalahi. Jadi kalau tahu ini untuk yang tidak halal, berarti nggak boleh sama sekali. Nah, andaikan akad ijarahnya sudah dibuat, sewanya sudah dibuat, tapi masih umum, baru enggak sekarang, berarti langsung buat. Bapak dulu luput nih, kita belum belum jelasin. Satu, dua, tiga. Bapak setuju apa tidak? Kalau setuju lanjut. Kalau enggak berarti saya putus gitu, gitu. Tapi dibuatkan ini dulu. Dibuatkan Bapak, dulu ada luput ini. Andaikan dia peruntukannya tidak halal. Misalnya peruntukannya apa ya yang tidak halal? Iya, game online. Jadi beberapa orang, anak-anak muda tempat kumpul, bisnis, game online kan naik kelasnya judi online ya. Kalau sekarang game online, judi online. Jadi ngumpul. Nah itu kumpul bareng Bapak, saya sebagai penyewa, saya pemilik rumah, luput nih peruntukan kita tulis barang. Bapak setuju, silahkan lanjut. Tidak setuju, berarti saya putus. Kelebihan biaya sewa saya kembalikan. Begitu. Baik ya, jadi template perjanjian gitu, dan kita banyak ya. Dan nanti juga ada lawyernya. Jadi buatkan template perjanjian. Oh iya, iya, boleh Sat. Iya. Mm. Iya, 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 iya. Iya. Template perjanjian sewa dan jual gitu Sat. Iya, siap Sat. Iya, boleh, boleh. Boleh Sat. Iya, siap Sat. Siap. Jadi model perjanjian sewa, perjanjian jual gitu. Iya, iya.
saksinya Pak RT gitu kan. Bapaknya boleh saksinya sama Iya. Sakari. Iya, iya. Jelas. Iya, iya. Bisa juga saya juga eh, pengurus waro-waro juga kalau memang dirasa informasinya belum nyampe ke setiap rumah. Bapak Ibu silakan cari penyewa eh, tapi misalnya harus Muslim. Sebenarnya sih hak juga itu Sat. hak hak kita. Ini kalau Bapak Ibu kalau mau menyewakan menjual kepada Muslim ya misalnya itu hak juga. Kalau itu sudah diumumkan sebenarnya mengikat sebenarnya. Kita bicara Islam mungkin ya. Iya, mengikat secara hukum Islam. Sat. Iya, betul. Betul, Sat. Mengikat secara hukum Islam.